Oke, oke, sebelumnya kenalin rebahan nggak salah aku. Iya, rebahan for life. Oh, masih ada yang UAS. Kalau kuliah sekarang udah libur sih sampai akhir Februari nanti. Jadi udah free dan bisa rebahan dengan puas. Lagi nganggur. Sekolah. Oh ya, kalau pengumuman eligible itu udah keluar belum sekolah kalian? Biasanya awal-awal tahun ini udah pada keluar katanya ya. Pengumuman yang masuk masih tanggal 10. Beda-beda ya tiap sekolah. Udah absen. Kalau kalian baru masuk terus belum absen tadi, tulis aja ya di kolom chat di bentar. Aku masukin ke absensi. Harusnya hari ini tapi diundur. Oke, semangat ya buat kalian yang menunggu pengumuman siswa eligible. Semoga rezeki kalian ada di sana, amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajarannya, hari ini aku mau perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan, namaku Farah Nabila Puranta. Aku biasa dipanggil Farah. Aku maba sebenarnya semester 1 mau naik semester 2. Jadi jarak aku dan kalian nggak jauh-jauh banget. Ya cuman setahun dan aku kuliah di Universitas Jember jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, jadi hari ini tapi kita bakal belajar sosiologi. Jadi walaupun aku jurusan pendidikan sejarah, di sini jadi tutor sosiologi. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai integrasi sosial. Oke, sebelumnya yang belum absen, aku ingatkan lagi buat ketik aja di kolom chat namanya siapa ya. Kang Ezekiel hadir. Oke. Share screen aku kelihatan nggak? Terus suaraku lancar atau putus-putus? Kelihatan Kak lancar. Oke, lancar ya suaraku. Ini nggak aku slideshow, teman-teman, nggak aku fullin layarnya, takutnya suaraku ceket-ceketan. Karena kalau malam jaringannya suka ngalem ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar salah satu materi prioritas UTBK namanya integrasi sosial. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita bahas? Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, tentang definisi dari integrasi sosial itu sendiri. Yang kedua, tentang faktor pendorongnya. Yang ketiga, bentuk-bentuknya. Dan yang keempat, bagaimana sih proses dari integrasi sosial itu. Nah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama mengenai definisi integrasi sosial. Yang pertama, aku hadirkan beberapa definisi integrasi sosial menurut para ahli. Oh ya teman-teman, kalau misal di tengah jalan suaraku putus-putus, tolong diingatkan ya, takutnya sinyalnya jelek. Nah, jadi lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke definisi secara umum, kita harus tahu dulu nih, menurut para ahli integrasi sosial itu apa sih? Di sini aku mengambil 4 contoh tokoh yang cukup terkenal dan cukup relate juga pengertiannya. Yang pertama menurut Gilin. Jadi menurutnya integrasi sosial itu sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial yang berkaitan dengan perbedaan unsur. Jadi melibatkan unsur-unsur yang memiliki beragam perbedaan di dalamnya. Misalnya emosi, budaya, perilaku, dan juga keinginan. Jadi menurut Gilin ini, integrasi sosial itu sebuah proses sosial. Jadi melibatkan banyak orang. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto. Nah, menurutnya integrasi sosial merupakan salah satu bentuk suatu proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi sebenarnya masih mirip ya sama apa yang dikatakan Gilin gitu, bahwa integrasi sosial itu merupakan proses sosial yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Dan menurut Surjono, adanya integrasi itu digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
Dan untuk definisi yang ketiga, menurut Hendro Puspito, yang mengatakan bahwa integrasi sosial merupakan satu kesatuan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat setiap individu memiliki satu visi dan juga misi. Jadi, dari suara aku jelas nggak teman-teman? Jelas, Kak. Oh, jelas ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut Hendro Puspito, ini sebenarnya juga mirip. Jadi kan kita individu di dalam masyarakat ini kan hidup otomatis punya banyak perbedaan. Entah itu pemikirannya, cara berperilaku, dan lain sebagainya itu punya perbedaan. Nah, melalui integrasi sosial, kita akan memiliki satu visi dan juga misi yang sama. Itu menurut Hendro Puspito. Dan yang terakhir, itu menurut Paul B. Harten. Jadi menurutnya, integrasi sosial merupakan serangkaian proses dan juga interaksi sosial terhadap semua kelompok ras dan etnis yang bisa bersatu. Jadi, integrasi sosial ini kan kayak penyatuan gitu. Nah, menurut Paul B. Harten, melalui integrasi akan terjadi proses yang menyatukan ras dan etnis yang berbeda. Seperti itu. Nah, dari keempat definisi menurut para ahli ini, dapat kita tarik satu kesimpulan mengenai apa sih integrasi sosial itu. Nah, jadi secara umum, integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat. Ini perlu digarisbawahi ya, penyatuan unsur yang berbeda. Nah, sehingga hal tersebut bisa melebur menjadi satu dan utuh. Nah, Kak, apa aja sih contoh unsur-unsur yang berbeda itu? Nah, unsur yang berbeda itu dalam bentuk ras, etnik, kedudukan, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi, seperti kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia kan kita punya banyak sekali perbedaan ya, seperti yang disebutkan di PPT ini, ras, etnik, agama, bahasa, kedudukan, semuanya beragam gitu. Nah, kita perlu sebuah proses penyatuan agar kita bisa hidup aman, damai, dan tanpa konflik. Melalui apa? Itulah yang disebut integrasi sosial. Seperti itu teman-teman. Dari definisinya nih, kira-kira udah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut ke materi selanjutnya mengenai faktor-faktor faktor pendorong dari terjadinya integrasi sosial. Jadi integrasi tadi aku ulang ya, penyatuan berbagai unsur yang berbeda di masyarakat. Itu pengertian singkatnya. Nah, jadi gimana sih Kak integrasi sosial itu bisa terjadi itu karena apa? Karena beberapa faktor pendorong. Yang pertama, yaitu sikap sabar dan toleran dan penuh pengertian akan memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik. Seperti yang udah aku sebutkan tadi ya, bahwa kan kita nih hidup di Indonesia yang penuh perbedaan. Nah, gimana caranya biar bisa tercipta integrasi sosial? Harus ada di dalam diri kita yang namanya sikap toleransi. Kalau udah dari awal kita nggak toleran satu sama lain, kita bersikap rasis, maka nggak akan terjadi namanya integrasi. Justru akan menyebabkan disintegrasi, perpecahan gitu. Nggak akan ada terjadi penyatuan kalau kita sendiri nggak mau membaur, kalau kita nggak bisa menerima gitu, segala perbedaan yang ada. Nah, faktor pendorong yang kedua yaitu kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang pada individu. Diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan yang sama sehingga mencegah kecemburuan sosial. Jadi maksudnya gini, misal kita kerja di sebuah kantor gitu, yang dimana di kantor ini beragam, ada orang-orang dari suku Jawa, ada orang-orang dari suku Madura, suku Minang misalnya, suku Padang, pokoknya banyak deh. Nah, bagaimana caranya kita punya kesempatan ekonomi yang sama gitu, walaupun kamu dari berbagai suku, ya kesempatan ekonomimu sama, setara, nggak dibeda-bedakan. Misal, oh karena kamu suku Madura, jadi kesempatanmu lebih besar gitu. Nah, itu nggak boleh, karena akhirnya hal tersebut akan menumbuhkan kecemburuan sosial dari suku-suku yang lain. Loh, kok misal suku Madura kok lebih diistimewakan, emangnya ada apa di suku Madura? Nah,
Dari kecemburuan itu akhirnya bisa menimbulkan konflik yang tidak mendorong adanya integrasi sosial. Oleh karena itu, harus ada kesetaraan, keadilan dalam segala hal seperti itu. Salah satunya dalam kesempatan di bidang ekonomi. Faktor pendorong yang ketiga yaitu sikap terbuka golongan penguasa sehingga tidak terjadi diskriminasi dengan memberikan kesempatan yang sama. Ini sebenarnya mirip ya sama faktor pendorong yang kedua. Jadi dari pemimpin gitu, baik itu dari pemimpin misalnya kayak presiden, gubernur, bupati sampai Pak RT, ya itu harus bisa bersikap adil dan tidak ada diskriminasi gitu. Kayak misal presiden dan jajarannya mau buat sebuah undang-undang gitu, peraturan, entah itu mengenai pendidikan atau mengenai kesehatan atau mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Presiden harus memikirkan semua rakyatnya tanpa terkecuali. Nggak boleh hanya menguntungkan orang-orang yang tinggal di Sumatera. Nggak boleh hanya menguntungkan orang-orang yang tinggal di Jawa, sedangkan orang-orang yang tinggal di Papua sana, dia kesusahan sama UUD atau sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Oleh karena itu, harus ada sikap terbuka dari golongan penguasa yang menunjukkan adanya kesempatan yang sama gitu sehingga dapat tercipta integrasi sosial. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu adanya kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan yang akan mempermudah untuk berintegrasi. Jadi misalnya kayak gini, orang-orang suku Jawa dan orang-orang Kalimantan itu kan punya banyak budaya gitu, beragam budaya. Nah, pasti adalah beberapa kesamaan budaya di antara keduanya. Misal kebudayaan ketika menyambut Lebaran, menyambut Natal, menyambut puasa, itu ada beberapa kebudayaan yang sama. Atau mungkin kebudayaan dari unsur tarinya yang sama-sama mengangkat cerita rakyat gitu, cerita rakyat tentang raja atau siapa. Nah, dari persamaan-persamaan itu akan membantu untuk mewujudkan terjadinya integrasi sosial. Lalu untuk faktor yang kelima yaitu adanya amalgamasi atau perkawinan campuran antara anggota dari kelompok yang berbeda dan akan menciptakan persaudaraan. Ini jelas banget ya, misalnya kalian atau saudara kalian atau siapa gitu menikah dengan suku yang berbeda gitu, menikah dengan wilayahnya yang berbeda, misal wilayah Kalimantan menikah dengan wilayah Jawa, sukunya juga berbeda, itu akan otomatis menimbulkan integrasi sosial karena yang menikah memang cuma 2 orang, tapi keluarga besarnya otomatis kan juga ikut menjadi satu gitu, menjadi saudara, sehingga mendorong terjadinya integrasi sosial. Dan untuk faktor yang terakhir, yaitu adanya musuh bersama dari luar yang cenderung memperkuat rasa kesatuan pada masyarakat. Nah, maksudnya gimana? Ini sebenarnya lebih ke faktor eksternal sih. Tadi yang dari nomor 1 sampai nomor 5 itu kan faktor internal dari dalam diri. Tapi kalau yang faktor terakhir itu faktor eksternal. Jadi adanya musuh yang sama. Wah, kalau kita sama-sama punya musuh A, otomatis ya kita bisa kan bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang dimaksud. Nah, dengan cara seperti itu akan terbentuk integrasi sosial. Dari faktor-faktor yang aku sebutkan tadi, sudah jelaskah atau masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, oke, sudah jelas. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya mengenai bentuk integrasi sosial. Nah, di sini udah aku rangkum bentuk integrasi sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama normatif, yang kedua fungsional, dan yang ketiga koersif. Jadi kita kupas satu-satu nih. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu apa aja sih? Jadi yang pertama normatif. Integrasi ini terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, norma adalah suatu hal yang bisa mempersatukan masyarakat. Jadi, integrasi normatif ini yang memiliki peran penting dalam integrasi normatif adalah norma dan nilai itu sendiri. Sebelumnya kita flashback dulu nih sama
pengertian atau definisi norma dan nilai itu apa sih? Nah, kalau norma itu adalah sesuatu yang berlaku di masyarakat. Kalau nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau dianggap buruk oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, karena adanya norma yang mengatur suatu masyarakat, otomatis norma ini kan berlaku misal di masyarakat daerah tempatku tinggal, Jember misalnya, daerah sempit ya, Jember. Di masyarakat Jember ini kan nggak cuman penduduk asli Jember aja gitu, kita juga ada penduduk pendatang gitu. Nah, norma yang berlaku tidak milih-milih. Semua penduduk Jember yang tinggal di Jember saat itu ya harus menaati normanya. Oleh karena itu, terjadilah integrasi sosial. Di sini kita menjadi satu kesatuan di bawah norma yang mengatur. Seperti itu. Nah, contoh lainnya, misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia di berbagai macam latar belakang. Seperti artinya Bhinneka sendiri kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Nah, di bawah semboyan ini, Indonesia yang beragam tadi dari mulai sukunya, etnisnya, agamanya bisa menjadi satu kesatuan gitu. Jadi di bawah Indonesia seperti itu. Nah, untuk integrasi yang kedua yaitu integrasi fungsional. Jadi integrasi ini muncul karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, integrasi tersebut terjadi jika kita mengedepankan fungsi tersebut yang berasal dari masing-masing anggota masyarakat. Jadi maksudnya gini, misal fungsional ya, jadi kita sesuai sebagai fungsi masing-masing. Misal Pak RT. Pak RT fungsinya apa? Ya membimbing masyarakatnya, membimbing warga sekitar untuk bisa hidup berdampingan. Atau misal seorang guru. Guru fungsinya untuk apa? Guru fungsinya untuk mendidik, untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi integrasi fungsional ini adalah penyatuan yang terjadi dengan ditekankannya fungsi-fungsi dari masyarakat. Contoh lainnya seperti ini. Indonesia kan memiliki kondisi geografis yang begitu beragam dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Nah, mereka melakukan integrasi sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Misalnya, Lampung terkenal dengan pertanian kopi, dan Jawa Barat terkenal dengan perkebunan teh. Nah, keduanya kan saling membutuhkan satu sama lain, kemudian berintegrasi berdasarkan kelebihan atau fungsi masing-masing. Jadi terjadi integrasi antara masyarakat Lampung dan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ngirim teh ke masyarakat Lampung, dan masyarakat Lampung mengirim kopi ke masyarakat Jawa. Itu integrasi fungsional, berdasarkan fungsi yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu, masing-masing daerah, seperti itu. Dan bentuk integrasi yang terakhir yaitu integrasi koersif. Jadi integrasi koersif ini merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Jadi di sini di bagian koersif ada peran penguasa yang sangat besar dalam proses integrasi sosial. Penguasa biasanya akan menerapkan cara-cara kekerasan gitu, memaksakan atau yang biasa disebut koersif. Contohnya di Indonesia kita yang seperti udah aku sebutkan tadi, di Indonesia kan kita hidup yang paling tinggi ada UUD gitu, hukum yang mengatur kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, kita boleh melakukan ini, dan jika dilanggar akan mendapat hukuman. Nah, itu contoh dari integrasi koersif. Jadi kalau misal ada yang tidak sesuai dengan hukum, maka dia akan dihukum. Tapi sebaliknya, kalau misal kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ya maka tidak akan dihukum dan menciptakan integrasi gitu, penyatuan di antara masyarakat Indonesia. Itu tadi bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Gimana teman-teman? Masih bingungkah atau sudah paham dari contoh-contoh dan definisi bentuk integrasi? Oke, udah
Kak, peraturan lalu lintas termasuk koersif ya? Iya, benar banget. Jadi segala hal yang dalam tanda kutip masuk peraturan itu masuknya ke koersif. Jadi cenderung ya kita mau nggak mau harus dituruti peraturannya gitu. Kalau nggak dituruti, kalau nggak dijalankan gitu, misal peraturan lalu lintas kita kan kalau lampu merah berhenti harus bawa SIM, harus pakai helm seperti itu. Nah kalau misal tidak dijalankan dengan baik, otomatis kita akan mendapat hukuman. Maka itu termasuk integrasi koersif seperti itu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ya di kolom chat, nggak apa-apa. Kalau misal udah nggak ada yang bertanya lagi, kita langsung masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai proses integrasi sosial. Oke, jadi reminder sebenarnya materi ini tuh nggak terlalu panjang. Di silabus tuh cuma ada 4 pembahasan, jadi kalau ini udah selesai, kalian punya lebih banyak waktu untuk belajar pelajaran lain ya, mempersiapkan UTBK. Oke, back to topic lagi. Materi yang terakhir mengenai proses integrasi sosial. Jadi prosesnya itu ada 6. Yang pertama, proses interaksi. Jadi proses interaksi itu merupakan proses yang paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Jadi sebelum tercipta integrasi, penyatuan, otomatis kita harus berinteraksi dulu antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, dari interaksi ini akan timbul sebuah kesan gitu. Kalau misal menghasilkan kesan yang positif, otomatis akan berlanjut ke proses yang kedua, yaitu proses identifikasi. Nah, dari proses identifikasi ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap pihak lainnya secara utuh, sehingga pada hakikatnya proses ini merupakan proses untuk memahami berbagai karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Jadi setelah berinteraksi, satu individu dengan individu yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain akan cenderung melakukan identifikasi satu sama lain, mengenal latar belakangnya. Oh, dia dari suku ini, agamanya ini, dia punya karakter seperti ini, dia punya sifat seperti ini, dia punya kecenderungan begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu proses identifikasi, saling menilai satu sama lain. Dari proses identifikasi ini akan berlanjut ke proses kerjasama. Jadi di proses kerjasama ini memungkinkan bahwa masing-masing pihak itu sadar jika mereka punya kepentingan yang sama. Dan di saat yang bersamaan mereka memiliki pengaruh dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan bekerja sama. Ketika hal ini sudah dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah bersedia untuk membuka diri dalam menjalin kerjasama yang positif. Jadi sebenarnya definisi kerjasama tuh sederhana ya. Setelah kita saling menilai satu sama lain, maka kita akan lebih memahami kan satu sama lain. Oh, dia karakternya seperti ini, dia seperti ini. Dari situ kita lebih mudah dalam menjalin kerjasama. Oke, kita sepakat, aku sama kamu sepakat untuk menjalankan kerjasama mencapai satu tujuan yang sama gitu, dalam ranah yang positif. Setelah dari proses kerjasama, kita masuk ke proses yang keempat, yaitu proses akomodasi. Jadi, akomodasi ini sebuah langkah ya untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Jadi dari kerjasama kita sepakat, dua pihak sepakat, itu kan pasti ada yang namanya konflik gitu di dalamnya. Nggak mungkin kita bekerja sama tapi nggak ada konflik. Nah, disitulah peran akomodasi. Kita menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan satu sama lain, tanpa menghancurkan pihak lawan. Dan dalam proses ini, semaksimal mungkin, tiap pihak yang dilibatkan itu akan mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Jadi kita baikan, kita sepakat tanpa ada kekerasan, tanpa merugikan pihak-pihak lain.
Setelah masuk proses akomodasi, kita masuk lagi ke proses asimilasi. Jadi, asimilasi itu merupakan sebuah proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi itu ditandai dengan pengembangan sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai suatu kesatuan atau integrasi. Jadi ini mirip ya sama proses akomodasi. Jadi di asimilasi ini terjadi proses untuk mengurangi perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara pihak-pihak yang sedang bekerja sama itu tadi. Dan proses yang terakhir yaitu akulturasi. Jadi akulturasi itu adalah proses sosial di mana kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Dan proses ini berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu dapat diterima di masyarakat dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Tapi akulturasi itu cenderung tidak menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Misalnya, jadi gampangnya gini, budaya lama, budaya baru gitu. Nah, budaya baru masuk ke dalam budaya lama dan mereka kolaborasi gitu, menjadi satu. Tapi ciri khas dari budaya lamanya ini nggak hilang walaupun udah masuk budaya baru. Seperti itu. Itu dari proses-proses integrasi sosial. Nah, dari proses integrasi sosial dan materi-materi sebelumnya, kira-kira ada yang kurang jelas, teman-teman? Oke, ini ada yang tanya. Ntar deskripsinya juga dicantumin di PPT-nya atau enggak? Sebenarnya, oh nanti ada dikirim di Google Classroom di modulnya. Jadi kalian bisa belajar dari modulnya. Kalau di PPT cuma aku tulis poinnya aja, tapi nanti sama modulnya juga aku kirim. Di modul sangat-sangat lengkap materinya. Oke, ada yang tanya lagi. Integrasi fungsional masih kurang paham gitu. Boleh dijelasin ulang. Oke, aku jelasin ulang ya tentang integrasi fungsional. Jadi integrasi fungsional itu gampangnya dia mengedepankan fungsi dari masing-masing individu atau masing-masing daerah seperti itu. Maksudnya gimana, Kak? Untuk menciptakan persatuan, penyatuan, untuk menciptakan integrasi sosial, maka setiap orang, setiap individu harus menjalankan fungsi dirinya masing-masing dengan baik dan benar. Contohnya, kita ambil dari kehidupan sehari-hari deh. Ayah ya, contohnya ayah sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga. Fungsinya dia apa? Fungsinya dia misal mencari nafkah. Sedangkan fungsinya ibu apa? Fungsinya ibu misal mengurus anak di rumah. Nah, kayak gitu. Dengan dijalankannya fungsi dengan baik dan benar, maka akan tercipta integrasi sosial. Atau enggak, contoh yang kedua kayak gini. Seorang guru dan seorang murid, seorang siswa. Seorang guru punya fungsi untuk memberikan materi kepada siswa, untuk mendidik siswa itu biar dia bisa paham dengan materi yang diajarkan. Nah, fungsi siswanya apa? Fungsi siswa adalah memahami materi yang disampaikan oleh guru, menyerap materi yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Jadi, tiap orang itu punya fungsi yang berbeda-beda, tergantung dia profesinya apa. Misal profesimu dokter, ya otomatis fungsimu adalah menyembuhkan orang yang sakit, ngasih obat, meriksa, seperti itu. Jadi fungsi itu didasarkan dari individu masing-masing. Sesuai dengan kondisimu saat ini tuh berperan sebagai apa di masyarakat, seperti itu. Apakah dapat dipahami?
Oke, kalau masih ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan sebelum kita masuk ke contoh latihan soal. Aku tunggu sampai jam 8 deh, kalau misal ada yang mau nanya. Oke, ini ada yang tanya. Jadi, Kak, perbedaan antara norma dan peraturan itu apa sih? Nah, kalau norma itu adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial. Jadi, tingkatannya kayak gini. Di paling bawah itu nilai, lalu naik ke norma, lalu naik ke peraturan. Jadi, nilai itu adalah suatu hal yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Jadi, nilai itu cenderung seperti adat istiadat. Lalu naik ke norma. Jadi norma ini adalah bentuk nyata dari nilai itu sendiri. Di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kan ada norma tertulis, ada pula norma tidak tertulis. Dan biasanya kalau norma ini tuh nggak semua aturan dalam norma akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nggak semua aturan dalam norma punya konsekuensi kalian dihukum masuk penjara, kalian denda gitu, itu enggak. Biasanya norma cenderung sanksinya itu sanksi sosial. Nah, sedangkan aturan adalah tata tertib yang harus diikuti dan apabila dilanggar dia akan mendapat sanksi. Jadi dalam norma kan ada norma hukum seperti itu. Nah, di situ tuh masuk juga aturan di situ. Jadi kalau aturan apabila dilanggar dia akan mendapatkan sanksi. Tapi kalau norma ada beberapa norma yang jika dilanggar juga mendapat sanksi, gitu. Tapi cenderung ke sanksi sosial, bukan sanksi hukuman penjara, sanksi denda seperti itu bukan. Nah, dari sini apakah udah jelas? Oke, karena udah masuk jam 8,
Jadi kita langsung aja latihan soal UTBK materi integrasi sosial. Soal yang pertama. Jadi nanti teman-teman yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom Zoom ya, di kolom chat Zoom. Musik dan penyanyi merupakan dua hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Adanya dua hal tersebut membuat nuansa permusikan semakin beragam. Misalnya perpaduan musik tradisional dengan musik barat, yaitu musik Jawa dengan musik rap atau hip hop yang melahirkan sebuah grup musik Jogja Hip Hop Foundation. Munculnya grup musik ini merupakan bentuk dari interaksi. Yang tahu jawabannya bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke. Wah, pada gercep kakak kayaknya. Oke, semuanya jawab A nih, akulturasi. Oke, pada pinter-pinter nih. Semua jawabannya benar ya. Jadi jawaban yang benar itu akulturasi. Tadi kan disebutkan, ya, adanya perpaduan antara musik Jawa dengan musik Barat dalam bentuk rap atau hip hop. Tapi tidak saat keduanya bersatu, musik rap dan musik Jawa ini bersatu, tidak menghilangkan unsur budaya Jawanya. Unsur budaya Jawanya biasanya terlihat dari penggunaan lirik-lirik bahasa Jawa seperti itu. Di dalam sehingga disebut akulturasi, penyatuan dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Kira untuk nomor 1 udah paham semua ya, karena ini teman-teman jawabannya benar semua. Kita langsung masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, dalam setiap kegiatan posyandu, masyarakat bekerja sama dengan bidan atau dokter, puskesmas untuk memberikan bekerja sama dengan bidan atau dokter puskesmas untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu, balita, dan orang tua. Hal tersebut menunjukkan bentuk integrasi apa kira-kira? Mantap nih semua jawabannya benar. Mantap, mantap, mantap. Jadi jawabannya benar seperti yang teman-teman tulis di kolom chat Zoom ya, yaitu fungsional. Seperti yang tadi aku udah jelasin, fungsional itu berdasarkan dengan fungsi dari posisimu saat itu. Nah, di sini bidan dan dokter memang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di posyandu tadi terkait gimana sih kesehatan itu seperti itu. Nah, apabila dijalankan dengan benar fungsinya bidan dan dokter tadi, maka terciptalah integrasi fungsional. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dampak positif dari program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat apa? Wah, gercep. Kak. Oke, jawabnya semua dan selamat sekali lagi jawabannya benar. Jadi transmigrasi sendiri itu kan adalah sebuah program yang digalakkan oleh pemerintah di mana dari daerah yang padat penduduk mereka dipindahkan ke daerah yang penduduknya tidak terlalu padat. Tapi kan daerah yang penduduknya tidak terlalu padat ini nggak kosong. Jadi akan ada namanya interaksi antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Dari situlah tercipta integrasi sosial. Oke, pada hebat semua jawabannya benar. Kita masuk ke soal nomor 4. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut, wah ini sangat gampang nih pertanyaannya. Oke, benar semua, akulturasi. Ini mirip ya pertanyaannya sama kayak nomor 1. Jadi dua kebudayaan yang
menyatu tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Itu disebut akulturasi. Oke, ini pertanyaan terakhir penutup sekaligus akhir dari tutoring malam ini. Jadi integrasi sosial akan terbentuk apabila bagus. Kebanyakan jawab E ya. Dan jawabannya yang benar adalah E. Jadi jawaban ini tuh sesuai dengan syarat terjadinya integrasi sosial, yaitu kita balik lagi ke soalnya, yaitu sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun. Kita bahas satu-satu nih, karena aku rasa soal nomor 5 ini lebih susah dibanding soal yang lainnya. Kenapa kok yang A nggak termasuk syarat terbentuknya integrasi sosial gitu? Atau kenapa kok A itu jawabannya salah? Karena anggota masyarakat memiliki tata sosialnya masing-masing. Nah, itu salah karena kita harus punya tata sosial yang sama gitu antara satu sama lain. Seperti yang disebutkan aku jelaskan tadi, agar tidak menciptakan kecemburuan. Jadi harus ada keadilan, kesetaraan. Yang kedua, proses asimilasi dilakukan secara represif. Represif itu artinya menekan ya, memaksa gitu. Dan itu justru bukannya menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Kan proses asimilasi dilakukan untuk menemukan kesepakatan dengan menghilangkan perbedaan yang ada gitu di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak. Kalau dilakukan secara represif, menekan atau memaksa, maka akan menimbulkan konflik, justru tidak akan menciptakan integrasi sosial. Dan untuk jawaban yang C, adanya dikotomi antara kelompok sosial yang ada. Jadi dikotomi itu apa sih, Kak? Dikotomi itu kayak pembagian dua kelompok gitu, atau pembagian beberapa kelompok yang didasarkan pada kelas sosialnya, seperti itu. Jadi otomatis jawabannya salah ya. Yang D, persaingan antar kelompok yang ada tidak terikat dengan the rule of the game. Ini juga jelas salah karena dalam proses persaingan boleh aja ada persaingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tapi harus ada aturan yang mengikat seperti itu biar nggak brutal lah istilahnya, biar kita tetap persaingan yang terjadi itu tetap aman dan damai. Kalau misalnya tidak mengikuti rule of the game, aturannya, maka otomatis menimbulkan konflik seperti itu. Nah, dari materi yang aku sampaikan hari ini, teman-teman udah jelas atau masih ada yang ngawang-ngawang gitu nggak? Materinya masih kurang jelas gitu nggak? Kalau masih kurang jelas, boleh banget ditanyakan. Karena udah jelas semua, aku mau ini ya teman-teman, mau absen ulang karena ada beberapa temennya yang baru join gitu, takutnya nggak ke absen. Sebentar. Oke, aku absen ulang ya. Maimunah hadir. Oke, Maimunah tadi kayaknya izin ya. Oke. Diandra izin. Lauren Almer. Diandra hadir. Oh, Diandra hadir. Rizka Awalia izin ya tadi. Oke. Lauren Almerinda. Lauren Almerinda nggak hadir. Regista Rizky. Regista Rizky nggak ada ya. Kinanti Kartika Sari.
Nggak ada. Norma Mega. Norma Mega nggak ada juga. Ina Anggraini. Nggak ada ya orangnya. Adinda Octavia. Adinda Octavia. Oke, orangnya juga nggak ada. Ika Digdananjaya. Nggak ada. Aimili Rara. Aimili Rara nggak ada. Sufinatul Aisidah. Horiska Awaliyah hadir. Oke. Sufinatul Asidah nggak ada. Ella Septiana. Ada Kak. Ella Septiana hadir. Raihana. Oke, Rizka Awaliyah hadir. Raihana nggak ada. Eko nggak ada juga. Terus Priti Augustin. Ada Kak. Priti hadir. Terus yang terakhir Kelvin. Kelvin nggak hadir ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelumnya bentar ya. Aku kirim link kuisnya dulu. Ini pakai Google Form. Bentar. Aduh, mana sih? Itu link kuisnya udah aku kirim di grup chat. Mungkin bisa kalian saling biar nggak hilang. Ngisinya bebas pas kalian sedang, tapi usahakan malam ini karena sebentar lagi juga pembahasannya aku kirim di Google Classroom. Nah, kalau misalnya kalian ada yang nggak paham dari pembahasan yang aku nanti kirim, atau mungkin ada pertanyaan lain yang ingin didiskusikan sama aku terkait sosiologi, boleh banget PC aku, nomorku ada di grup, display name-nya Farah. Nggak apa-apa, silakan di PC kalau kalian mau tanya-tanya seputar materi. Oke, sebelum tutornya berakhir, aku mau ngirim berita acara dulu ya. Sebentar. Nah, teman-teman, untuk linknya yang aku kirim barusan, yang eval Farah itu bisa diisi ya, sebagai bentuk evaluasi aku sebagai tutor gitu, sebelum kalian meninggalkan room Zoom ini. Terus aku mau mengucapkan juga terima kasih buat 20 orang yang udah hadir pada malam hari ini, menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Semoga kalian yang hadir pada malam hari ini bisa mengirim kabar baik, kalian diterima di universitas impian kalian, amin. Jangan lupa sebelum meninggalkan room Zoom, udah boleh meninggalkan room Zoom, tapi sebelumnya jangan lupa isi link eval Farah dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Semangat teman-teman belajar UTBK-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan PC.